to enjoy and explore this city. So follow me. Let's go. whom I love and long for. Halo teman-teman YouTube semuanya, kembali bersama Monica di Jerman. Hari ini ya videonya agak sedih. Harusnya teman-teman semua juga sudah tahu ya bahwa sejak minggu lalu hari ketiga Paskah ya, itu umat-umat Katolik di seluruh dunia sedang berkabung ya, karena Pope Franciscus ya, Franciscus Paus yang memimpin agama Katolik seluruh dunia sudah wafat ya. Jadi hari ini merupakan hari funeral beliau ya. Jadi saya nonton siaran langsung dari BBC TV ya. Itu jam di Vatikan itu sama dengan jam di Jerman, yaitu pada pukul 10 pagi upacara funeralnya itu dimulai. Dalam liputan ini ya, saya juga berbagi ke teman-teman video flashback dan foto-foto yang pernah saya ambil di Vatikan pada tahun 2019 ya. Waktu itu Raina dan saya mengunjungi Vatikan untuk pertama kalinya ya di dalam hidup kami. Saya merasa sangat bersyukur sempat ke sana. So we start our third day tour by visiting the Vatican. After Colosseum, I can say that Vatican is the next most important place or attraction that you need to visit if you are already in Rome. Kita semua tahu bahwa kota Vatikan adalah negara terkecil di dunia dengan luas sekitar 0,49 km persegi, dan gambaran kasarnya tentang ukurannya itu seperti ini ya. Perbatasannya dengan Italia panjangnya sekitar 3,5 km dan luas wilayahnya sekitar 49 hektar. Jadi Anda dapat berjalan kaki mengelilingi seluruh negara dalam waktu kurang dari 1 jam. Pada kesempatan ini kami sempat naik ke ke towernya ya, yang paling tinggi. Itu dibangun ratusan tahun yang lalu, sangat sempit ya. Dan dari atas kita melihat pemandangan seperti ini kota Vatikannya atau negara Vatikannya. Sungguh luar biasa ya, negara sekecil ini. Dan presiden dari negara ini sendiri adalah Paus Franciscus ya. Beliau sekaligus ketua Katolik seluruh dunia, juga pemimpin negara Vatikan. Jadi Paus Franciscus merupakan seorang tokoh yang sangat penting dalam gereja Katolik dengan latar belakang yang saya dapatkan dari internet ya. Ini sedikit tentang latar belakangnya. Nama lahir beliau itu adalah George Mario Bergoglio. Almarhum beliau lahir pada tahun 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Dan beliau adalah paus pertama dari Amerika, paus pertama dari Amerika Selatan, dan paus Yesuit pertama. Beliau, Franciscus Paus ya, terpilih menjadi paus pada tanggal 13 Maret 2013. Dan beliau memilih nama Franciscus untuk menghormati Santo Franciscus dari Assisi. Almarhum Franciscus dikenal karena kerendahan hatinya, fokusnya pada kaum miskin dan terpinggirkan, dan penekanannya pada keadilan sosial. Tapi semasa jabatannya sebagai paus, beliau dikenal mengambil pendekatan yang kurang formal terhadap kepausan. Hal ini tidak mencengangkan teman-teman, karena Paus Franciscus juga adalah seorang manusia, dan yang namanya manusia hidup di tengah-tengah manusia itu pasti ada
pro dan kontra ya. Jadi masih bisa diterima, dalam kadar yang masih bisa diterima. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini tidak gampang ya. Ada sebagian orang mengatakan Anda sempurna, ada yang lain tidak bisa menerima. Jadi sebagus apapun, sebaik apapun, sesempurna apapun yang kita rasakan kita sudah lakukan, tetap ada ketidaksempurnaannya di mata yang lain. Jadi yang penting kita tidak melanggar hati nurani kita. Jadi Paus Fransiskus punya pandangan beliau sendiri yang beliau rasakan dia dilakukan sesuai dengan hati nuraninya. Akan tetapi Paus Fransiskus tidak pernah melalaikan tugas sucinya sebagai kepala gereja Katolik dan uskup Roma. Tugasnya itu meliputi memimpin gereja Katolik di seluruh dunia, membimbing ajaran dan doktrin gereja, melaksanakan upacara dan misa kepausan. Beliau juga terlibat dalam hubungan diplomatik dengan para pemimpin dunia. Beliau juga mengadvokasi perdamaian dan keadilan sosial. Jadi pada hari ini merupakan hari funeral, hari pemakaman beliau yang dikunjungi oleh kepala negara dari berbagai tempat, dari berbagai negara di seluruh dunia. Dan kota Vatikan ini sebenarnya adalah negara merdeka terkecil di dunia. Dan kota Vatikan terletak di dalam kota Roma, Italia. Kota ini merupakan pusat spiritual dan administratif gereja Katolik Roma. Jadi makna dari kota ini sebenarnya merupakan rumah bagi paus. Kota ini atau negara ini memiliki situs-situs keagamaan dan budaya yang penting, termasuk Basilika Santo Petrus dan Museum Vatikan. Saya dan Raina sempat mengunjungi museum ini sangat mengagumkan. Saya melihat ukiran-ukiran di dinding dan sulaman tangan dari lukisan-lukisan. Itu bukan lukisan, itu sulaman teman-teman. Itu pakai tangan dijahit 10 tahun, lebih dari 10 tahun baru bisa selesai. Hebat sekali orang-orang dulu saya sangat tercengang waktu itu melihat semua lukisan yang dipajang di dinding Museum Vatikan. Jadi kota Vatikan ini juga merupakan tempat ziarah bagi umat Katolik di seluruh dunia. Jadi di dalam pemerintahannya, Paus atau Paus Fransiskus atau paus-paus yang akan meneruskan beliau merupakan kepala negara Vatikan yang memiliki struktur pemerintahannya sendiri yang unik. Brothers and sisters, our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like his glorious body, by the power that enables him even to subject all things to himself. Therefore, my brothers and sisters, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. Jadi teman-teman, saat saya berkunjung ke Vatikan, saya sempat ngambil foto ini pengawal khusus yang dilatih di Swiss ini pengawal militer dari Swiss khusus menjaga paus-paus yang di Vatikan, dan negara Vatikan sendiri dikawal oleh tentara dari Roma.
Jadi para pengawal yang lebih dari 20 ya yang khusus mengawal paus itu sudah merupakan tradisi sejak dulu kala ya, ribuan tahun yang lalu, yaitu memakai tentara pengawal khusus dari Swiss. Begitu juga dengan tombak dan pedang yang dipakai oleh para pengawal itu dibuat asli di Swiss dan ditempah di sana ada sebuah pabrik khusus yang menempahnya. Demikianlah sedikit sharing saya pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memetik manfaatnya. Dan untuk umat-umat Katolik di seluruh dunia, kita harus bisa merasa bahagia karena telah mengetahui Paus Fransiskus telah kembali ke sisi Tuhan dan bersatu dengan Yesus Kristus.